Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati. Saya dari kelompok 6 mata kuliah Hadis Tarbawi, di mana kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang metodologi Nabi Nuh dalam mendidik. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana sih metode Nabi Nuh dalam mendidik kaumnya seperti itu, yang pertama saya akan membahas sedikit tentang Nabi Nuh itu sendiri. Jadi, Nabi Nuh itu adalah manusia pilihan Allah yang diutus ke muka bumi untuk memperingatkan atau memberi peringatan kepada kaumnya agar menyembah Allah, bukan malah menyembah selain Allah. Dan Nabi Nuh juga memperingatkan kepada kaumnya bahwa siksa Allah itu sangat pedih. Nah, adapun hadis yang berkaitan dengan Nabi Nuh ini adalah nabi pertama yang diutus oleh Allah untuk ke muka bumi ini, terdapat hadisnya ya. Jadi dalam hadis Rasulullah dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah di mana pada hadis ini menjelaskan tentang syafaat, bahwa manusia nantinya akan berkumpul di mahsyar. Nah, berkata Nabi Nuh alaihissalam setelah mereka mendatangi Adam. Nah, adapun bunyi dari hadisnya tersebut yaitu, Ya Nuhu innaka anta awwalur rusuli ila ahlil ardi wa qad sammakallahu abdan syakura isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fi. Nah, adapun arti dari hadis tersebut yaitu, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi, dan Allah telah menamakanmu hamba yang bersyukur. Maka mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidaklah engkau melihat keadaan kami? Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi itu adalah hadis yang berkaitan dengan Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh itu adalah rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi untuk memperingatkan atau memberi peringatan kepada kaumnya. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahwa Nabi Nuh itu menerima wahyu kenabian pada saat atau dalam masa fitrah. Nah, masa fitrah itu apa? Jadi, yaitu masa kekosongan antara dua rasul, seperti itu. Nah, pada saat itu manusia secara berangsur-angsur melupakan ajaran Nabi, seperti itu, melupakan agama. Nah, pada saat itu juga Nabi Nuh datang di tengah-tengah mereka atau di tengah-tengah kaumnya, bahwa Nabi Nuh tuh memberikan peringatan kepada kaumnya bahwa mereka haruslah menyembah Allah dan juga meninggalkan sesembahan berhala itu. Nah, tetapi Nabi Nuh secara berangsur-angsur memberitahukan kepada kaumnya, tetap saja kaumnya tersebut tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Nah, dan malahan kaumnya tersebut menyembah berhala. Nah, adapun berhala-berhala itu mereka beri nama, yaitu dengan beri nama Wat, Suwa, Yagut, seperti itu. Nah, mereka itu adalah siapa? Nah, nama-nama yang mereka gunakan dalam sesembahannya itu adalah nama-nama orang Muslim, nama-nama orang soleh, yaitu dari kaum Nuh sendiri. Nah, itu yang berkaitan dengan nama-nama berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh, seperti itu. Nah, adapun cara atau metode, berbagai cara yang dilakukan Nabi Nuh dalam mendidik kaumnya seperti itu, dengan terang-terangan, dengan rahasia juga. Nah, tetap saja mereka tidak mempedulikan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya itu. Nah, dalam tafsir Tobat Tobai, di situ dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu menjelaskan dengan suara yang keras, seperti itu kepada kaumnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Winda Safitri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Safitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Lindawati,
yang membahas tentang metodologi Nabi Nuh dalam mendidik. Langsung saja, sahabat tabai tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ajakan terang-terangan yaitu dengan suara keras yang dijelaskan dalam Quran surah Nuh ayat 8 dan 9 yang berbunyi tsumma inni da'autuhum jiharon tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum isroron, yang artinya sesungguhnya aku telah menyeru kepada mereka dengan terang-terangan, aku juga telah berusaha berbicara dengan mereka di muka umum, dan aku telah berbicara dengan mereka secara sembunyi-sembunyi. Quran surah Nuh ayat 8 dan 9. Bermacam-macam cara dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh, namun mereka tetap saja menolaknya. Terkadang dia menghadapi mereka dengan rahasia, terkadang juga dengan terang-terangan, tapi tidak ada yang memberi faedah sekalipun. Selanjutnya Quraish Shihab menjelaskan ayat di atas sebagai berikut, yaitu Nabi Nuh telah mengajak mereka secara khusus untuk membuat mereka dengan cara terang-terangan, yakni dengan suara keras di hadapan umum. Kemudian pada kesempatan lain, sungguh dia telah menyeru kepada mereka dengan menggabung dua cara, yakni dengan cara terang-terangan dan juga merahasiakan ajakannya, yakni mengajak orang-orang secara diam-diam. Walaupun Nabi Nuh telah berusaha sekuat tenaga dalam berdakwah kepada kaumnya, namun hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dakwahnya dan mengikuti ajakannya. Mereka yang beriman terdiri dari orang-orang fakir miskin berkedudukan sosial rendah. Perjuangan yang penuh kesabaran terhadap perlawanan kaumnya merupakan hal yang luar biasa dan sangat berat. Siksaan dan gangguan dari kaumnya tidak membuat Nabi Nuh melemah atau merasa jenuh memberi nasihat dan menyampaikan peringatan. Nabi Nuh seperti itu hanya mengharapkan tujuan semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Nabi Nuh menunjukkan keteladanan dalam mendidik kaumnya. Pendidikan di sini dalam artian yang luas bermakna merubah dan memindahkan nilai kebudayaan kepada setiap individu dalam masyarakat. Pendidikan dalam pengertian tersebut dapat dilihat dari kisah Nabi Nuh dengan kaumnya. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah ke bumi untuk menyampaikan peringatan. Dia diutus oleh Allah dalam masa fatrah, yaitu masa kekosongan di antara dua Rasul. Manusia secara berangsur-angsur meninggalkan ajaran agama yang telah dibawa oleh Nabi yang sebelumnya atau yang telah meninggalkan mereka. Dengan demikian mereka telah menjauh dari Tuhan, meninggalkan amal kebajikan, serta melakukan kemungkaran dan menyembah berhala. Yang selanjutnya, Nabi Nuh telah menunjukkan keteladanan kepada peserta didiknya. Dia telah mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kepada keluarga beserta sahabatnya. Di dalam dirinya terdapat sifat-sifat yang baik seperti sabar, bijaksana, ikhlas, dan tawakal. Dan Nabi Nuh mempunyai misi sebagai pendidik adalah untuk menyampaikan suatu risalah, risalah dari Allah, bukan berusaha meraih keunggulan atas kaumnya dan bukan mencari keuntungan pribadi seperti status kekuasaan dan status kekayaan. Nabi Nuh hanya melaksanakan perintah dari Allah dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, usaha Nabi Nuh alaihissalam dalam mewujudkan misinya. Yang pertama, Nabi Nuh dalam mewujudkan misi pendidikan yang dimulai dengan menggunakan cara mengajarkan kaumnya tentang pandangan Tuhan, Sang Pencipta, dan Nabi Nuh mengajarkan tauhid adalah sebagai materi utama yang Nabi Nuh ajarkan pada seluruh kaumnya. Untuk mempermudah kaumnya dalam memahami dan mengerti tentang ajaran Islam, Nabi Nuh menggunakan metode visualisasi. Beliau mengajak kaumnya untuk memperhatikan penciptaan manusia serta fenomena-fenomena alam yang merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh penciptaan alam raya seperti langit, matahari, bulan, bintang serta bumi dan lain sebagainya. Juga menunjukkan sistem yang menggunakan sebagai tanda kebesaran Allah. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk memperhatikan fenomena-fenomena tersebut agar mereka dapat merenungkan ciptaan dan sistemnya, sehingga kaumnya tersebut dapat memahami bahwa sesungguhnya ada Sang Pencipta di dalam dunia ini, dan mengenal Allah dapat mengenal Allah diharapkan dapat
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajarannya dan meninggalkan segala kemungkaran. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.